Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Madya Fadil Setiawan, NPP 291792, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prosedur pemeriksaan keuangan dan jatuhan pidana terkait pengelolaan keuangan negara. Baiklah. Pemeriksaan keuangan negara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-undang ini mencabut dari IER yang terdapat dalam Statutes 1898 nomor 9 sebagaimana tadi diubah terakhir pada Statutes 1933 nomor 320. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, BPK memiliki kebebasan dan kemandirian, yakni kebebasan dalam hal perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan objek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang objeknya diatur tersendiri oleh undang-undang atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan. Sementara itu, kebebasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan antara lain meliputi kebebasan dalam penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan yang bersifat investigatif. Selain itu, kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan negara mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai. BPK diberi kewenangan untuk memperoleh data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan, dan untuk mengamankan uang, barang, dan atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung. Kemudian, hasil pemeriksaan dan tindak lanjut. Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai, pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan pada DPR, DPD atau DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Selain disampaikan kepada lembaga perwakilan, laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan untuk sebelum disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPR. Pemerintah diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan yang ditemukan dalam laporan hasil pemeriksaan. Tanggapan dimaksud disertakan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR atau DPRD. Apabila pemeriksaan menemukan unsur pidana, undang-undang ini mewajibkan KPK melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, ketentuan pidana bagi yang melakukan pelanggaran terhadap penyalahgunaan pengelolaan keuangan. Pertama itu ada setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan. Yang kedua, setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, dan atau menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan. Yang ketiga, setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukan oleh BPK, tiga tersebut akan dijatuhkan penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dengan denda maksimal 500 juta rupiah. Kemudian yang keempat, setiap orang yang dengan sengaja memalsukan atau membuat palsu dokumen diserahkan, maka dia dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun dengan denda maksimal 1 miliar rupiah. Dan yang kelima, setiap pemeriksa yang dengan sengaja menggunakan dokumen yang diperoleh dalam tahap pelaksanaan tugas pemeriksaan melampaui batas kewenangannya dipidana dengan pidana paling lama 3 tahun dan dengan denda maksimal 1 miliar rupiah. Kemudian yang keenam, setiap pemeriksa yang menyalahgunakan kewenangannya sehubungan dengan kedudukan atau tugas pemeriksaan didenda dengan pidana penjara maksimal 3 tahun penjara dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Kemudian yang ketujuh, setiap pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang diperolehnya termasuk pemeriksaan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau dengan denda paling lama 500 juta rupiah. Kemudian yang ke-8 dan terakhir, setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan akan didenda dengan penjara maksimal 1 tahun 6 bulan dan dengan denda paling banyak 500 juta rupiah. Sekian pembahasan video singkat saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.